semuanya, apa kabar? Di tengah-tengah pesatnya pertumbuhan minimarket, warung sembako nyatanya masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia masih senang berbelanja di warung sembako. Warung sembako menjadi tempat membeli kebutuhan hidup karena lokasinya yang dekat rumah dan harganya yang terjangkau. Ada jutaan jenis warung dan salah satunya ialah warung sembako. Dari namanya saja, warung sembako sudah pasti menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula, telur, air mineral, galon isi ulang, dan gas LPG, serta masih banyak lagi. Di satu lingkungan biasanya ada lebih dari satu warung sembako. Banyak orang suka membuka warung sembako karena barang yang dijual pasti dibutuhkan masyarakat. Meski begitu, dari satu warung ke warung yang lainnya biasanya memiliki jumlah pelanggan yang berbeda. Nah, untuk menarik banyak pembeli, berbagai strategi dilakukan oleh pemilik warung. Salah satunya adalah menata warung sembako sedemikian rupa sehingga menarik minat pembeli untuk datang berbelanja. Lalu, bagaimanakah caranya? Sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa dulu teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Yang baru pertama kali menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Divya, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak dan mempunyai warung sembako kecil di teras samping rumah. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Jangan lupa pula untuk ketik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah setia selalu menonton setiap video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan segera tercapai. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya, ialah bagaimana cara menata warung sembako agar menarik minat pembeli. Yang pertama ialah mengecat dinding warung. Mengecat dinding warung sembako adalah hal yang penting. Sekalipun usaha yang dijalankan masih sederhana atau masih tergolong kecil, warna dinding yang tepat akan memberikan kesan indah dan membuat nyaman pembeli. Selain itu, siapa target pembeli warung sembako kita juga patut diperhatikan. Yang kedua ialah kelompokkan barang sesuai dengan jenisnya. 52% pembeli tidak akan kembali ke warung sembako kita jika tata letaknya berantakan atau kurang estetik. Untuk memberikan kesan estetik, kita perlu menyusun barang dengan rapi dan didasarkan pada kategorinya. Misalkan, untuk kebutuhan pangan, kita bisa meletakkan beras berdekatan dengan telur, minyak, gula, dan sejenisnya. Sementara untuk kebutuhan mandi, kita bisa meletakkan barang seperti sabun, sampo, dan pasta gigi dalam satu rak. Kalau bisa ditambah sekat pemisah supaya barang tidak tercampur. Penataan tersebut akan memudahkan kita atau pembeli mencari barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Cara selanjutnya atau yang ketiga ialah menyusun barang secara vertikal. Mengapa harus menyusun barang secara vertikal? Pertama, penataan vertikal membuat kita memaksimalkan ruang yang tersedia. Barang dagangan kita akan terlihat lebih banyak dan rapi. Di samping itu, pembeli akan lebih leluasa bergerak dan leluasa membaca detail produk seperti ukuran, komposisi, dan tanggal kadaluarsa jika barang disusun secara vertikal. Selanjutnya, jika kita menyusunnya di dalam rak, maka barang dengan volume lebih berat bisa diletakkan di bagian bawah dan juga sebaliknya. Cara yang keempat ialah
letakkan barang di tempat yang mudah terlihat. Mengingat usaha kita adalah warung sembako, maka merupakan sebuah kewajiban untuk menonjolkan barang-barang yang banyak dicari, misalkan beras, telur, dan minyak. Kalau perlu, menatanya di tempat yang terlihat dari jalan. Hal itu akan membuat pembeli mengetahui bahwa warung sembako kita menyediakan barang yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa mampir. Di samping itu, penting juga untuk meletakkan barang yang masa kadaluarsanya lebih pendek di depan supaya diambil pembeli terlebih dahulu, sementara untuk barang kadaluarsanya lebih panjang disimpan di bagian belakang. Cara yang kelima ialah menjauhkan barang-barang tertentu dari paparan sinar matahari langsung. Kita juga harus mengetahui bahwa ada beberapa barang tertentu yang harus dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung, seperti gula, roti, coklat, garam, dan yang lainnya. Cara yang keenam ialah pastikan pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Ketika menata warung, penting bagi kita untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat, supaya pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Jangan sampai kita salah hitung dan membuat pembeli kesusahan bergerak di warung, sehingga mereka bisa ragu-ragu untuk datang kembali berbelanja di warung kita. Barang yang terlalu menumpuk mungkin akan membuat pembeli tak sengaja menyenggol dan menjatuhkannya. Menghitung luas ruangan akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung atau pembeli sekaligus bagi keselamatan barang kita. Cara selanjutnya ialah pasang label harga. Pastikan kita memberi label harga pada barang apapun yang ada di warung sembako. Hal itu akan memudahkan pembeli mengetahui kesesuaian harga dengan budget yang dimiliki. Kita dapat menempelkan label perekat langsung ke barang atau memasang label di depan barang dagangan kita. Cara yang kedelapan ialah jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan warung. Kebersihan adalah 2/3 dari kesehatan. Nah, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan warung. Sebab pembeli akan cenderung memilih warung yang bersih karena berhubungan dengan higienitas dari produk yang kita jual. Ada baiknya jika selalu membersihkan warung, menyapu, pel, dan membersihkan debu setiap pagi sebelum membuka warung atau setelah menutup warung. Nah, itulah beberapa tips bagaimana cara menata warung sembako agar menarik minat pembeli untuk datang berbelanja di warung kita. Jika ada salah di dalam saya membuat video ini, saya memohon maaf, dan jika ada kekurangan, tolong melengkapinya di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah!